Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dimanapun saudara-saudara berada. Hari ini Kamis 28 September 2023. Kembali kita dipertemukan oleh Tuhan karena Tuhan sudah menyediakan roti dari sorga untuk memberikan kepuasan bagi jiwa kita. Renungan hari ini berjudul Tindakan yang Tergesa-gesa. Kita akan membaca satu ayat dari kitab Amsal pasal 19 ayat 2, demikian bunyinya. Tanpa pengetahuan, kerajinan pun tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Saudara, jika kita perhatikan di setiap ajang pencarian bakat bergengsi, para juri yang ditunjuk bukanlah sembarang orang. Mereka adalah orang-orang yang dipercaya memiliki kemampuan untuk menilai bakat seseorang, mengerti apa yang penting agar sebuah panggung hiburan dapat berjalan dengan sukses, dapat menganalisis bakat dengan tepat dan berpengalaman. Tetapi sepandai-pandainya seorang juri, ada masa di mana ia bisa terkecoh dan melakukan kesalahan besar, sebagaimana yang terjadi dalam sebuah ajang pencarian bakat bergengsi Swiss Got Talent. Salah satu pesertanya adalah Corinne Sutter yang merupakan seniman karikatur. Untuk beberapa saat ia mulai melukis sebuah lukisan yang sangat tidak jelas bentuknya, sehingga membuat para juri mulai bosan karena tidak mengerti apa yang sedang dikerjakan oleh Corinne. Para juri pun mulai berbisik-bisik dan saling bertanya tentang apa yang sebenarnya sedang dikerjakan Corinne. Setelah menunggu beberapa saat, kanvas itu masih tetap berisi coretan yang tak jelas. Susan Kunz pun langsung menekan tombol merah, tanda bahwa ia tidak menyukai hasil pertunjukan Corinne. Kemudian Blick juga menekan tombol merah, disusul Johnny Fisher dan tinggal Gilbert Grace yang ingin menunggu sedikit lebih lama, tetapi akhirnya ia pun menekan tombol merah. Keempat juri telah menekan tombol merah dan artinya ia harus berhenti. Namun Corinne hanya menoleh sebentar sambil tersenyum tanpa menghentikan pekerjaannya. Beberapa detik kemudian ia selesai mencoret-coret kanvas itu dan membaliknya. Setelah itu ia pun menabur bubuk putih ke atas lukisan yang tidak jelas itu. Dan ternyata tampaklah sebuah lukisan yang sangat indah. Para penonton dan para juri yang sedari tadi jenuh memperhatikan coret-coretan tak jelasnya langsung terperangah dibuatnya. Sorak pujian dari para penonton serta juri memenuhi ruangan itu. Para juri pada akhirnya meminta maaf yang sedalam-dalamnya, bahkan beberapa dari antara juri memeluknya. Mereka mengakui kesalahan karena terlalu tergesa-gesa dalam memberikan penilaian. Saudara-saudaraku, dari peristiwa ini kita dapat belajar dua hal. Yang pertama, janganlah bertindak gegabah atau terlalu tergesa-gesa. Terlalu cepat bertindak hanya akan merugikan diri sendiri dan tentunya membuat kita salah mengambil keputusan. Bersabar, apalagi untuk sesuatu yang tidak jelas, memang sulit. Tetapi itu jauh lebih baik daripada tergesa-gesa dan membuat kita melakukan kesalahan. Oleh karena itu, berpikirlah dengan matang sebelum bertindak. Waktu Yosua dipilih Tuhan untuk menggantikan Musa, memimpin seluruh bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian, Tuhan berfirman kepadanya dalam kitab Yosua pasal 1 ayat 7, demikian bunyinya. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Saudara-saudara, seringkali dalam kehidupan kita, saat kita harus mengambil keputusan atau kita harus mengambil suatu tindakan, kita terpengaruh oleh kanan kiri, oleh keadaan di sekeliling kita. Tetapi Tuhan mengajarkan kepada kita harus berpegang teguh kepada firman Tuhan,
supaya keputusan atau tindakan yang kita ambil tidak salah, tetapi mendatangkan keuntungan dan berkat bagi kehidupan kita. Yang kedua, janganlah mudah menyerah. Sikap Korin patut diacungi jempol dan patut kita tiru. Sekalipun keempat lampu dari juri telah menunjukkan tanda ia harus berhenti, tetapi ia tetap melakukan pekerjaannya hingga selesai. Saudara, dalam kehidupan ini seringkali kita dipandang sebelah mata, dikritik, atau tidak disukai orang oleh karena pekerjaan yang kita lakukan. Mungkin pekerjaan itu dalam dunia sekuler atau dalam dunia pelayanan di bidang pekerjaan Tuhan. Jangan berhenti. Walaupun orang menilai diri kita tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Yang terpenting adalah bahwa kita harus mempercayai bahwa apa yang kita kerjakan itu kita lakukan dengan hati-hati dan tidak keluar dari jalur hukum-hukum kebenaran firman Tuhan. Kita harus yakin akan kemampuan diri kita untuk bisa menyelesaikan pekerjaan itu dengan baik. Dan jika ada orang-orang yang tidak mampu menghargai proses yang sedang kita kerjakan, maka kejutkanlah mereka dengan hasil akhir dari apa yang kita lakukan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur karena pagi hari ini Tuhan sudah memberikan kepada kami kesempatan untuk belajar dua hal, yaitu bertindak bijaksana dan tidak tergesa-gesa dalam menilai apa yang dikerjakan oleh orang lain. Seringkali kami terlalu cepat menilai orang lain dengan penilaian yang tidak berdasarkan hikmat Tuhan. Ampunilah kami Bapa, dan ajarilah kami juga untuk menjadi orang yang tidak mudah menyerah, walaupun dalam segala tindakan kami, pekerjaan yang kami lakukan, apakah itu untuk kehidupan jasmani kami, terlebih untuk kehidupan rohani dan dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Biarlah kami menjadi pelayan-pelayan-Mu yang teguh berdiri di atas kebenaran firman, berjalan di jalan kebenaran, tidak melenceng keluar. Namun seringkali kami mendapatkan tantangan, tetapi pagi hari ini kami mau belajar untuk tidak gampang menyerah. Kami yakin kami berjalan di jalan kebenaran firman Tuhan, dan apapun penilaian orang, kami akan terus melakukannya. Yang penting, kami memiliki tanggung jawab di hadapan Tuhan. Kami ingin berkenan di hadapan Tuhan. Karena itu, biarlah Roh Kudus menaungi kami semua. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bertindak hati-hati sesuai dengan hikmat Tuhan dan tidak menyerah karena kita teguh berdiri di atas kebenaran firman adalah dua hal yang membuat hidup kita berhasil dan beruntung. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.